Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita. Baik anak-anak Ustadz, sebelum kita lanjutkan, kaifa halukum? Bagaimana kabar antum semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak Ustadz, di awal semester 2 ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran matematika kita, melanjutkan pelajaran yang telah lalu. Pada pertemuan ini kita masuk kepada luas permukaan bangun ruang. Ya, yang B ini di halaman 105 di buku antum, bisa dibuka. Dan luas permukaan bangun ruang. Kemudian bangun ruang yang pertama yang ingin kita cari luasnya adalah luas permukaan prisma. Ya, luas permukaan prisma. Ya, pada pertemuan lalu atau di semester 1 kita sudah belajar tentang bagian-bagian prisma ya. Sudah, mudah-mudahan anak Ustadz masih ingat ya. Atau jika lupa bisa dilihat kembali video yang sudah pernah Ustadz kirimkan. Baik. Untuk luas permukaan prisma, maka kita perlu mengetahui ya bagian dari prisma tersebut sehingga kita tidak salah dalam mengerjakannya. Sebagaimana sudah Ustadz sampaikan pada pertemuan semester 1 tersebut, maksudnya di antara pentingnya kita mengetahui bagian-bagian prisma agar kita nanti tidak salah ketika menghitung luas atau volumenya. Karena ketika kita salah dalam mengidentifikasi atau menentukan bagian-bagiannya, ini bisa berakibat kita salah dalam menghitungnya. Nah, baik anak Ustadz, coba diperhatikan di sini. Di sini di buku kita itu disebutkan atau diberikan gambar ya. Contoh ini sebuah kotak kado ya, kotak kado yang kebetulan kotak kadonya berbentuk prisma segitiga ya. Ini berbentuk prisma segitiga. Dia segitiganya siku-siku ya pada alasnya. Panjang sisi penyikunya itu ada 6 dan 8. Tingginya ada 20 cm. Nih ya. Pertanyaannya di sini berapa sentimeter kertas kado yang dibutuhkan? Nah, ini berarti maksudnya adalah luasnya ya, luas. Kemudian bagaimana sih cara menghitung luas permukaan prisma tersebut dan juga menghitung keliling permukaan prisma? Untuk mengetahuinya perhatikan anak Ustadz sini. Nah, di sini ini ada jaring-jaring dan ukuran prisma segitiga. Ya, ada jaring-jaring dan ukuran prisma segitiga. Kita lihat sini ada prisma segitiga ya, tegak segitiga. Ini kemudian A, B, C, D, E, F. Ini A, B, C, D, E, F. Ini prisma segitiga. Dan jaring-jaringnya ini kalau dibuka ini ya, ini bangun ruang ini jika dibuka maka dia berbentuknya seperti ini. Nah, berbentuknya seperti ini. Kalau kita perhatikan anak Ustadz, di sini itu ada 3 bentuk persegi panjang dan 2 segitiga ya, 2 segitiga. Nah, jadi kalau kita lihat nih titik sudutnya ya, masih ingat ya titik sudutnya itu yang hitam-hitam ini, ada titik hitam ini. Nih
Untuk persegi panjang yang pertama itu ada CADF. Ya, terserah bacanya dari A, C, F, D juga boleh, D, F, C, A juga boleh. Terserah ya. Yang penting ini sudutnya. C, A, D, F. Ini berarti satu bangun ruang, satu bentuk dari persegi panjang, ya, satu bentuk dari persegi panjang. Kemudian untuk yang kedua ini juga berbentuk persegi panjang, ya, bangun datarnya ya. Ini satu bangun datar CADF, dan ini juga ABED, kemudian BCFE. Kemudian ini ada 3 bangun datar yang bentuknya persegi panjang. Kemudian yang bagian atas segitiganya itu DEF, ya, DEF ini segitiga. Kemudian ABC ini juga segitiga. Ya, ada 2 segitiganya. Ya, jadi 3 persegi panjang, 2 segitiga. Jadi untuk mengetahui luasnya, anak-anak Ustadz, sebenarnya pada dasarnya ketika kita menghitung luas, ya, luas itu tinggal menambahkan semuanya, ya, tinggal menambahkan semuanya. Nah, jadi dari bangun ruang ini, prisma segitiga ya, prisma tegak segitiga. Kalau kita hitung luasnya, maka kalau kita tambahkan ini penghitungan sederhananya, ya, penghitungan sederhananya tidak menggunakan rumus, itu tinggal menambahkan semuanya. Nah, jadi luas segitiga, ini ada gambar segitiga ya, ini tandanya segitiga, bacanya segitiga yang ini. Nah, ini membacanya segitiga. Jadi kita bacanya luas segitiga ABC. Mana itu luas segitiga ABC? Ini ya yang bawah ya. Yang bawah ini. Ya. Nah, luas segitiga ABC yang ini. Itu adalah yang ini. Ya, nih. Luas segitiga, nih bacanya segitiga ABC. Jadi ini ya, yang bawah ABC ditambah luas segitiga lagi, ya, luas segitiga DEF, berarti yang atas ini, yang ini. Nah, jadi segitiga DEF, tambahkan dulu luas segitiga ABC ditambah luas segitiga DEF, ya. Kemudian atau yang ini nih, bisa dilihat yang ini anak-anak Ustadz, ya, yang ini 1 dan juga ini 2, ya, jadi itu ya. Wah, sama ini segitiga ini ya, ABC dan DEF, ABC dan DEF. Kemudian yang ini sekarang kita tambahkan yang ini, ya, yaitu luas dari FDAC, bangun datar, yaitu persegi panjang ya, persegi panjang di FDAC. Dan ditambahkan lagi
DEBA yang ini. DEBA. Ya, kemudian yang terakhir itu adalah EFCB. Nah, ini EFCB. Jadi tambahkan semua ya. Ini cara yang paling sederhana. Ya, kita tambahkan semua. Ya, jadi ini penting ya ketika antum mengetahui bagian-bagian atau jaring-jaring dari setiap bangun ruang yang ingin kita hitung luasnya. Ya, jadi di sini ya. Ini pertama tadi kita ulangi ya, ulangi nih. Luas segitiga ABC. ABC ditambah luas segitiga DEF. Tambahkan ya dulu segitiganya biar mudah. Kemudian tambahkan lagi luas FDAC yaitu persegi panjang. FDAC ini persegi panjang. Kemudian tambahkan lagi luas DEBA. Ini DEBA persegi panjang lagi, persegi panjang yang kedua. Kemudian luas EFCB. EFCB ini persegi panjang juga. Jadi ketika sudah kita tambahkan, nah, karena di sini ada dua ya. Ini segitiga. Untuk disingkatnya menjadi 2 kali luas segitiga ABC, karena pada dasarnya ABC dan DEF ini sama bentuknya. Ya, sama bentuknya, maka biar mempersingkat bisa ditulis seperti ini. Ya, untuk mempersingkat ditulis seperti ini. Karena ini sama bentuknya, ya, segitiganya sama, maka kita tulis 2 saja. 2 dikali luas segitiga ABC. Kemudian ini 3 ini juga sama. 3 ini berbeda ya bentuknya kalau kita lihat anak Ustadz. Ya, besarnya beda ya. Nah, kalau besarnya beda, maka tidak bisa kita langsung jadikan 3 kali luas gitu ya. Tapi perhatikan di sini. Nah, sebagaimana kita sudah tahu ya, rumus luas persegi panjang itu adalah ya luas kali panjang kali lebar ya. Luas persegi panjang itu rumusnya adalah ini ya, tekan ya. Luas persegi panjang itu adalah panjang dikali lebar. Ini ya. Ini luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Ya. Kita perhatikan di sini untuk persegi panjang ini. Mana yang panjangnya? Mana yang lebarnya? Nah, ini panjangnya di sini ya, CA. Kemudian lebarnya itu ini AD. Ya. Jadi di sini itu ini panjangnya atau disingkat dengan P. Sini lebarnya singkat dengan L. Ya. Sama ini nanti juga gitu ya. Ini P. Ini L. Ini P. Ini L. Jadi ya panjang kali lebar. Maka kita tuliskan mereka di sini. Ya, disingkat saja ini. CA kali AD. CA kali AD, panjang kali lebar. Ditambah ini lagi AB dikali BE, panjang kali lebar. Kemudian BC kali CF. BC kali CF, panjang kali lebar.
Ya, sudah kita dapat. Sekarang kemudian diperingkas lagi di sini anak-anak Ustadz. Ya, diperingkas lagi. Ya, start ulangin dulu biar rapi. Jadi ini beringkas lagi ya. Pesannya perhatikan di sini. Ini tetap dipindahkan saja 2 kali luas sudut ABC ya. Ya, tetap ya dipindahkan aja ke bawah. Kemudian ini disingkat lagi. CA tambah AB tambah BC. CA AB BC nih. Kan sama ya anak-anak Ustadz. CA AB BC. Semuanya kan panjang ya. Ya, sebagai panjang. Tiga-tiganya panjang. Kali AD. AD ini lebar. Ini lebarnya juga sama. Ini semua lebar. Lebar, lebar, lebar. Nah, jadi persingkat seperti ini. Nah, ini boleh di sini singkat seperti ini atau nggak dipersingkat juga tidak mengapa. Nah, pakai yang seperti ini saja. Kalau antum bingung nanti. Jadi setelah kita ketahuin, maka rumusnya menjadi ini 2 kali luas alas. Luas alas tadi segitiga ya maksudnya ya. Ini segitiga. Alas, ini alas. Ya, luas alas segitiga bentuknya. 2 kali luas alas maksudnya luas alas segitiga. Kemudian ditambah keliling segitiga ABC. Keliling segitiga ABC. Ini kan keliling, ini kelilingnya berapa? Nah, kali AD. AD itu berarti kalau di sini bangun ini tinggi. Ya, tingginya. Tinggi dari prisma. Nah, tinggi dari prisma. Tahu setelah kita tulis jadi rumusnya sekarang anak Ustaz. Rumus dari luas prisma tegak segitiga adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi tegak prisma. Nah, ini ada keterangannya ya. L-nya itu ini L yang ini itu artinya adalah luas permukaan prisma. Kemudian 2 kali LA ini ya, LA itu adalah luas alas prisma. Yang ini luas alas prisma. Kemudian K ini adalah keliling, panjang keliling ya, panjang keliling. Kemudian KA itu panjang keliling alas prisma ini. Kemudian T itu adalah tinggi prisma yang ini. Ini T. Tinggi prisma. Baik, anak Ustaz. Sekarang kita sudah tahu rumusnya ya. Sudah tahu rumusnya. Kemudian di sini ini kalau kita perhatikan tadi luas alasnya itu berbentuk segitiga. Ya, luas alasnya berbentuk segitiga seperti ini. Maka dia butuh untuk kalau ada sisi miringnya belum diketahui ya. Ini kan dapat diketahui bahwa alas prisma berbentuk segitiga siku-siku yang ukuran sisi penyikunya 6 dan 8. Ya, 6 dan 8. Jadi yang ini itu 6 dan ini 8. Ya, maksudnya 6 cm ya. Satuannya 8 cm. Nah, dan yang ini sisi miringnya masih belum diketahui ya. Sisi miringnya masih belum diketahui.
Nah, bagaimana cara mencari sisi miringnya ini? Perhatikan ya, anak Ustadz, ini termasuk rumus Pitagoras. Memang di kita di SD belum dipelajarin nih tentang rumus Pitagoras. Nanti di SMP baru ada. Tapi tidak mengapa, ini karena kita harus butuh cari nilai ini. Ya, maka ini yang C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini rumusnya. Kalau kita mau cari C, berarti tinggal nambahkan A kuadrat ditambah B kuadrat ini. Ya. Oke, kita kerjakan di sini ya. Perhatikan ya, nah Ustaz, coba kita pakai yang rumus ini. Nah, yang kita mau cari A. Yang kita mau cari C. Kalau mau cari A, ya C dikurang B. Mau cari yang B, C kurang A, gitu ya. Tapi karena kita cari C, berarti A kuadrat tambah B kuadrat. Bagaimana caranya? Ya, jadi seperti ini. Ya. Oke ya. Sekarang perhatikan anak Ustaz ya. Ini A kuadratnya. A itu ada 8, berarti 8 pangkat 2 ya. 8 pangkat 2. 8 kuadrat itu 8 pangkat 2. Atau 8 pangkat 2 itu sama dengan 8 kali 8. Ya, 8 kali 8. Sama itu. 8 kali 8. Dalam kurung ya. Ini 8 kali 8. Nah, 8 pangkat 2 itu adalah 8 kali 8. Kemudian tambah 6 kali 6. Ini ya. 8 kali 8 ditambah 6 kali 6. Itu sama dengan ini ya. 8 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2. Ya. Jadi sama dengan 8 kali 8 itu berapa? 64. Ditambah 6 kali 6, 36. Sama dengan berapa ini? 64 kali 36 100. Nah, 100 ya. Berarti akar dari 100 berapa? Ya. Akar dari 100 ini berapa? Akar dari 100 maka sama dengan 10 10 cm. Nah, berarti anak Ustaz di sini kita ketahuin C-nya itu adalah 10 cm. Ya, 10 cm. Nah, sekarang kita sudah dapat ya 8, 6 dan 10. 6 dan 10. Baik. Sekarang ini kita masuk ya. Sekarang berarti kita di sisi miring yang sini ini kita sudah dapat. Ya, nah start di sini itu ada sisi miring ini. Ya. Itu nilainya berapa tadi? 10. Ya, 10. 10 cm.
10 cm. Nah, jadi luas alas prisma yang berbentuk segitiga dapat dihitung dengan luas alasnya sekarang ya, karena sisi miring tadi kita sudah dapat. Luas alas segitiga itu yang ini tadi ya. Ya, kita kan ada nih luas alas ya. Ini luas alas 2 kali luas alas yang ini. 2 ini dari mana? Karena ada 2 ini, 1 2. Ya, 2. Luas alas. Maka cara menghitungnya kita hitung satu-satu dulu. Nah, perhatikan di sini luas alas itu setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alas kali tinggi. Ini alasnya 8, tingginya 6. Nah, ini sisi miringnya 8, 6. Jadi masukkan rumusnya. Setengah dikali alas kali tinggi. Alasnya 8, masukkan 8. Kemudian tingginya 6. Nah, bisa ngerjakannya ini setengah dikali 8 kali 6 dulu nggak apa-apa. 8 kali 6 itu adalah 48. Kemudian kali setengah. Kali setengah itu berarti artinya 1 kali 48 bagi 2. Ya. Nah, setengah kali 48 dengan itu atasnya kita lihat ya, ini atasnya 1 kan, 1 kali 48 berarti 48 bagi 2 ya, per 2 sama dengan berapa? Ini 24 ya, 24 ya. Nah, Ustaz, caranya. Atau biar mudah juga bisa juga seperti ini. Nah, Ustaz, langsung aja 8 bagikan dengan 2 ya, 8 bagi 2 dengan 4 ya, plus 4 dan 4 dikali 6. 4 dikali 6 sama dengan 24. Sama juga ya, sama juga. Oke, kita sudah dapat sekarang luas alas segitiganya ya, luas alas prisma itu yang berbentuk segitiga sudah dapat 24. Ini tadi Pitagoresnya sisi miringnya ya, cari rumus sisi miringnya. Dapat 10 kita tadi yang di sini. Ini sudah kita hitung bersama tadi. Maka sekarang tinggal masukkan kelilingnya sekarang. Cari yang ini kan rumusnya ada kelilingnya ya, nikah. Nah, dari mana caranya tadi? Keliling itu kan yang ini. Tambahkan semuanya ya. Ya, rumusnya A tambah B tambah C. Ya, A tambah B tambah C sama dengan 8. Ya, ini kan A B C. Ya. A B C keliling ini ya. Keliling alas kan A B C. Tambahkan. Karena A-nya tadi di sini adalah 8. Ya, 8. Kemudian 6. Ini A-nya sini 8, ini 6, sini miringnya sini C-nya 10. Udah dapat ini 10. Enggak, tinggal nambahkan saja. 8 tambah 6 tambah 10 sama dengan 24. Ya, 24. Jadi 24 juga. Luas permukaan prisma dengan tinggi 20 cm dapat dihitung sebagai berikut. Kalau tingginya sekarang ini kita sudah dapat ya, kita pakai rumusnya ini tadi. Nah, Ustaz. Nah. Jadi ini ya rumusnya. 2 kali luas alas tambah keliling kali tinggi. Kita sudah dapat semua ya sekarang. Tadi luas alasnya itu 24. Tinggal masukkan saja nilainya karena sudah dapat semua nilai-nilainya ini dari ini. Kan 2 kali 24 ditambah
Keliling yang tadi juga 24 dikali 20, tingginya 20. 2 kali 24 sama dengan 48. 24 kali 20 sama dengan 480. Maka luasnya adalah 528. Jadi kertas kado yang dibutuhkan, karena kita cerita kado tadi ya, 528 cm persegi. Ini jadi ini luas dari ini ya tadi. Luas permukaan prisma tegak segitiga. Baik, bagaimana Ustaz? Mudah-mudahan antum bisa mengikuti pelan-pelan saja, tidak mengapa. Nah, di sini ada latihan-latihan, coba nanti antum kerjakan ya. Akan barakallahu fikum, naktafi bi hadzal qadar. Aku li hada astaghfirullahi wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.